Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Tayyib. Tamam. Assalamualaikum Ustaz Zayadi. Ya. Karena waktu sudah mendukung, mari kita mulai diskusi santuy kali ini. Diskusi yang dimana insya Allah menimbulkan sebuah hasil yang baik, yang artinya mudah-mudahan kita semua termotivasi dari ada narasumber pertama yaitu Ustadz Faruk, lalu yang kedua ada Ustadz Zayadi. Kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Ustadz Muhammad Faruk MPDI. Lalu narasumber yang kedua yaitu Ustadz Zayadi MPD. Dan peserta diskusi kali ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah serta motivasi baik dari para narasumber-narasumber yang luar biasa kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual, yang dimana dengan rangka kali ini yaitu diskusi tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah tahun ajaran 2020-2021. Kita coba menggali sedikit ilmu baik dari para narasumber baik kita. Lalu yang kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan membacakan profil narasumber kali ini, yaitu narasumber yang pertama adalah ada Ustadz Muhammad Faruk MPDI, tempat tanggal lahirnya beliau dari Gresik, tempatnya, tanggal lahirnya 7 Januari 1989. Tentunya agamanya agama Islam. Kewarganegaranya adalah Indonesia, pendidikan terakhir beliau S2 pendidikan agama, pendidikan bahasa Arab. Nomor telepon beliau 085 852 693 383. Lalu hadir narasumber yang kedua atas nama Ustadz Ahmad Zayadi MPD. Pendidikan terakhir beliau S3 di UNJ, pekerjaan beliau dosen STIA Al-Hikmah Jakarta, staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk isu-isu toleransi program kebinekaan 2020 sampai 2021. Karya beliau, beliau di sini menerbitkan buku yang judulnya Pancasila dalam Tafsir Al-Quran, Kemenap Yasda Pustaka 2021. Lalu anugerah yang harus dijaga tafsir Al-Quran tentang cinta. Kemenap Yasda Pustaka 2020. IG beliau Zayadi, @Zayadi. Kita sama-sama kenali terlebih dahulu moderator kali ini yang membawa acara kali ini yaitu Tohiman selaku mahasiswa STIA Al-Hikmah, dan ada rekan-rekan saya. Pertama yaitu ada Kak Atika Mahdiah. Disilakan Kak Atika Mahdiah angkat tangannya. Lalu yang kedua yaitu ada rekan saya Naila Sahliyah. Masya Allah, Naila Sahliyah. Lalu yang ketiga ada Nur Halimah. Lalu yang terakhir ada Ustadz Farid. Berikut juga sama-sama Ustadz ini. Ustadz Farid. Assalamualaikum Ustadz, semuanya Ustadz Faruk. Terima kasih Cak Iman. Salam kenal Ustaz. Alhamdulillah, di dalam pepatah itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu barusan saya memperkenalkan teman-teman rekan-rekan saya dengan narasumber-narasumber sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi
kita dapat memetik ilmu dari para narasumber kali ini. Dengan tema kali ini yaitu pembelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah. Di sini Ustadz, mengenal pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini mungkin menurut pandangan saya banyak yang tidak mengerti cara torikonya, metodenya, dan pengajarannya bagaimana. Di sini ada sudah rekan-rekan saya yang ingin menanyakan hal itu. Mungkin kita buka dengan membaca bersama-sama Ummul Furqan Al-Fatihah. Diskusi santai kali ini akan diawali oleh Kakak Mahdika, Atika Mahdia. Kepadanya Kak Mahdika, disilakan Kak Mahdika. Oke. Kan tema kali ini tuh metode pembelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah ya. Karena kan mayoritas dari teman-teman di sini itu lulusan madrasah. Dan kita juga jurusannya kan pendidikan agama Islam yang besar kemungkinan nanti ke depannya bakal menemukan materi mata pelajaran bahasa Arab gitu. Nah, kalau dari yang saya pribadi rasain gitu ya, Satya, selama sekolah di madrasah tuh sampai waktu 3 sanawiyah tuh masih gak ada ketertarikan belajar bahasa Arab karena metode yang disampaikan sama guru saya tuh gak menarik gitu, monoton kayak gitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, pandangan Ustadz sebagai dosen dan sebagai penggiat bahasa Arab, kayak gimana sih metode pembelajaran bahasa Arab yang ada di sekolah madrasah? Kayak gitu. Ini langsung ke saya, no? Atau dikumpulkan dulu pertanyaan langsung ya? Langsung tanya siapa gitu ya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semuanya, wabil khusus Ustadz Zayadi selaku pembimbing di kelas diskusi kita kali ini. Di sini saya sebagai yang mungkin punya sedikit pengalaman lebih awal. Mungkin teman-teman punya pengalaman di bidang yang lain juga nanti bisa berbagi. Oke. Sejujurnya kalau sempat diberi topik oleh Mbak Atika itu langsung pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Sejujurnya saya tidak punya banyak pengalaman terkait pembelajaran bahasa Arab di madrasah secara langsung maksudnya ya, karena saya ini bekerja di universitas. Jadi yang saya tangani itu adalah mahasiswa secara langsung dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum di universitas. Nah, tapi karena pengalaman saya ini mengajar mahasiswa baru yang mereka baru mentas, baru selesai dari SMA tentunya, dari MA atau SMA atau setingkatnya, maka saya bisa sedikit mereka-reka atau mengira-ngira, oh berarti sebelumnya pembelajaran mereka itu begini gitu. Di samping itu saya juga membaca beberapa literatur terkait dengan penelitian terkait dengan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Nanti di akhir sesi mungkin akan saya berikan beberapa buku yang disebar gratis oleh pemerintah Arab Saudi yang secara khusus menangani pembelajaran bahasa Arab di dunia. Tapi referensi ini berbahasa Arab dan judul khususnya adalah Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Indonesia. Jadi ada banyak penelitian semacam jurnal tapi sudah dibukukan dan itu isinya sangat bagus sekali. Ada bahasa Arab di Indonesia dari aspek historis, dari aspek sejarahnya, mulai dari kapan bahasa Arab di Indonesia itu muncul sampai terbaru. Kemudian ada aspek secara khusus di sekolahan, ada yang bahas secara khusus di pondok pesantren, ada yang bahas secara khusus di universitas. Nah, kalau yang terkait dengan madrasah, terkait dengan sekolah, ini umumnya kebanyakan yang informasi yang saya dapat adalah bukan mengalami sendiri, tapi membaca literatur dan membaca penelitian. Kemudian pertanyaan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Kalau secara umum saya gambarkan, kalau kita membahas tentang pembelajaran itu sebenarnya sangat luas sekali. Ya.
pembelajaran itu pasti kita berkaitan langsung dengan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri itu isinya juga luas sekali, mulai dari pendekatannya yang dipakai, kemudian metodenya, belum lagi materinya apa saja yang disajikan, kemudian medianya apa, dan evaluasinya atau tes akhirnya bagaimana. Itu semuanya sangat luas sekali. Tapi tadi sempat disinggung oleh moderator, ini kita akan diskusi terkait dengan secara khusus terkait dengan metode. Begitu ya? Betul ya? Nah, kita akan membahas sedikit secara khusus, secara fokus tentang metode pembelajaran bahasa Arab untuk tingkat madrasah. Karena saya juga mengalami langsung ya, menyajikan pembelajaran bahasa Arab di era new normal ini, atau kita sering menyebutnya pembelajaran daring atau jarak jauh, PJJ gitu. Jadi meskipun saya mengajar di universitas, tapi saya juga menyajikan konten-konten ya yang bisa diakses secara umum. Terkait dengan metodenya, yang pertama, kalau kita mau memilih metode, tentu sebenarnya yang pertama harus kita pilih itu adalah pendekatannya. Ya, kalau kita mau ngomong secara jujur, kalau kita tidak bisa langsung memilih metode, karena kalau metode, kalau secara teori itu kan ada metode qawaid wa tarjamah, ada metode atau thariqah mubasyirah, ada thariqah ittisaliyah, ada thariqah intiqaiyah. Itu kalau secara teori, ya kan? Nah, tapi penggunaannya sebenarnya adalah yang bisa menentukan itu adalah pelaku di lapangan itu sendiri. Sehingga kita ketika ditanya metode apa sih yang cocok, itu kalau jawaban teoritisnya adalah metode apa sih yang bagus, maka jawaban teoritisnya adalah metode yang cocok. Jadi bukan menyebut oh metode yang bagus itu qawaid wa tarjamah. Oh metode yang bagus itu yang kayak punya yang gontor, yang mubasyirah. Ada yang metode yang bagus itu yang campuran semuanya. Sebenarnya tidak bisa mengklaim begitu. Ini bagus daripada yang lain, tidak. Tapi metode yang bagus adalah yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga antar guru, antar pengajar itu metode yang dipakai ya tentu berbeda-beda. Karena menyesuaikan kondisi di mana dia mengajar, yang tentunya berbeda-beda. Ada yang berhasil mengajar ya, dengan hanya menggunakan qawaid wa tarjamah. Misalnya guru-guru saya, mungkin guru-guru teman-teman semuanya, mungkin gurunya Mbak Atika dulu, ketika mengajar Mbak Atika, pakai metode qawaid wa tarjamah, ya kan? Tapi buktinya berhasil kan? Berhasil menelurkan atau melahirkan orang-orang seperti Mbak Atika atau teman-teman yang lain yang dulunya mungkin dilahirkan oleh guru yang menggunakan metode yang kita menyebutnya jadul. Tapi sekarang insya Allah saya yakin sekarang guru-guru bahasa Arab itu sudah melek media. Ya. Kalaupun tidak bisa membuat, tidak bisa membuat, paling tidak bisa mengoperasikan. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman atau guru-guru bahasa Arab tidak harus bisa bikin. Yang penting itu konsepnya. Bagaimana saya harus mengajar, apa yang harus saya sampaikan. Kemudian untuk di medianya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang punya kompeten di bidang IT misalnya. Sebenarnya untuk asas pemilihan metode, metode apa sih yang cocok untuk teman-teman atau siswa-siswa di madrasah? Asasnya yang pertama tentunya yang kita melihat kompetensi dasar siswanya. Karena ada juga yang misalnya kita mengajar di SMP. Nah, di SMP itu siswanya komposisinya juga beragam. Ada yang sudah mahir karena di SD-nya dia belajarnya cepat misalnya. Ada yang belum bisa sama sekali atau mulai dari nol. Idealnya memang dilakukan placement test. Idealnya ini sebelum menentukan metode. Idealnya adalah dilakukan placement test atau tes penempatan penempatan siswa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga nanti kita bisa memberikan perlakuan itu sesuai dengan kompetensinya. Yang sudah mahir, misalnya ada 10 orang, dia melalui tes awal atau kita menyebutnya pre-test itu, oh dia sudah punya kemampuan menyusun kalimat sederhana, dia sudah tahu posisi kata ini, dia sudah bisa melengkapi
ini dia sudah menguasai beberapa kosakata. 10 orang itu kita kelompokkan jadi satu kelas. Ini ideal, ngomong ideal ya. Kemudian yang nilainya di bawah itu ya kita kelompokkan sendiri. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan bagaimana kita mengajarnya, metode apa yang kita gunakan. Nah, kalau untuk anak SD, untuk anak madrasah umum ya kita, entah SD atau SMP atau SMA, yang pertama khususnya adalah ketika zaman-zaman sekarang ini kan kita sedang ada di era industri 4.0 atau sekarang sudah ada diwacanakan sudah era industri atau 5.0 sudah sampai 5 sekarang. Tapi untuk di bidang bahasa Arab masih wacana, belum ada tindak langsungnya, tindakan realnya dari pengajar, masih sebatas wacana-wacana saja. Nah, ciri-ciri atau karakter generasi zaman sekarang ketika belajar itu yang pertama malas membuka buku, itu yang pertama. Jadi jangan terlalu banyak penjelasan atau materi yang sifatnya tekstual. Penjelasannya semuanya teks. Usahakan kalaupun mau membuat karya atau membuat materi teks, misalnya membuat buku atau membuat modul, usahakan sesimpel mungkin, seringkas mungkin, dan sefokus mungkin. Ya. Misalnya mau mengajarkan cara membuat kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana dalam bahasa Arab sendiri kita tahu itu kan ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka menjelaskan itu jangan langsung kemudian menjelaskan hari ini atau pelajaran pertama jumlah ismiyah. Nah, ini menurut pandangan saya. Jadi judul awalnya jangan buat judul yang nahwiyah, jangan kenalkan istilah-istilah nahwu dulu. Ya, tapi langsung saja membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Langsung perkenalkan satu bentuk dulu, misalnya yang paling berdekatan dengan bahasa Indonesia itu kan jumlah ismiyah, ya kan? Yang paling sama ya susunannya dengan bahasa Indonesia itu kan jumlah ismiyah. Jadi buat contohnya seperti itu, misalnya saya Muhammad, saya mahasiswa atau saya siswa, kemudian lagi saya siswa di sekolah ini, kemudian saya belajar bahasa Arab. Itu kan susunannya sama seperti bahasa Indonesia. Jadi saya Muhammad, ana Muhammad, susunannya tidak berubah. Beda kalau kita kenalkan yang jumlah fi'liyah dulu, misalnya zahaba Muhammad ila madrasah, misalnya begitu. Padahal di bahasa Indonesia kan bukan pergi Muhammad ke sekolah, tapi Muhammad pergi ke sekolah. Susunannya adalah jumlah ismiyah. Nah, ini perlunya teman-teman atau guru-guru bahasa Arab itu kenal bahasa Indonesia, juga kenal bahasa Arab, bisa komparatif, compare, membandingkan antar dua bahasa asal dengan bahasa tujuan ini, sehingga kita bisa mengambil mana sih yang berdekatan, kemudian bisa disajikan. Kemudian hindari kata-kata kerja nahwu atau kata operasional yang berbau nahwu atau kaidah itu. Digunakan bahasa Indonesia saja. Biasanya ada percakapan, loh mau ada beberapa mazhab yang loh mengajar bahasa Arab kok pakai bahasa Indonesia. Nah, ini karena kita melihat secara psikologis pelajar kita umumnya itu kalau di pertemuan awal atau selama full pertemuan kita gunakan bahasa Arab, nah, itu karena kekurangan kemampuan dasar mereka, sehingga mereka merasa waduh kok susah sekali ya, baru awal belum kenal banyak kemudian langsung dipaksa pakai bahasa Arab, bahkan dipaksa untuk mendengar bahasa Arab. Kalaupun mau menggunakan bahasa Arab agar siswa itu terbiasa, misalnya ya, tidak harus semuanya full menggunakan bahasa Arab ketika mengajar ya. Jadi gunakan ungkapan-ungkapan umum yang pendek-pendek, misalnya sabahul khair diucapkan selalu di awal. Kemudian kata-kata perintah atau instruksi itu gunakan kata yang pendek saja. Tidak perlu panjang-panjang, misalnya ayyatulab al-an hayat bina nastami, itu kan panjang sekali. Ya, cukup dengan ayyatulab
istami'u, gunakan apa itu gerakan tangan atau isyarat untuk memperjelas maknanya. Ya. Jadi mereka langsung tahu satu kata itu kemudian sering diulang tanpa kita menyebut maknanya, maksudnya adalah suruh mendengar ini, suruh mendengar. Jadi tidak menggunakan apa itu penjelasan yang panjang. Nah, ya. Jadi gitu. Kemudian pilih kalau kita diberi kekuasaan untuk apa itu menyajikan materi sendiri. Jadi misalnya kan ada guru atau pengajar yang materinya bebas, terserah gurunya yang membuat modul itu ya, yang buat modul gurunya sendiri, meskipun berpedoman pada kurikulum yang ditentukan oleh negara atau pemerintah misalnya, maka itu justru akan enak sekali karena akan menyesuaikan dengan kondisi kelas. Ya. Meskipun memang pemerintah sudah menyediakan modul biasanya, tapi insya Allah masih boleh kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita mengajar. Jadi misalnya di modul yang dicetak oleh pemerintah itu kan kadang-kadang satu pertemuan bebannya langsung banyak, ya kan? Bebannya itu banyak. Jadi disuruh menguasai sekian kosakata, kemudian belum lagi tata bahasanya, jadi semuanya terpisah-pisah begitu. Nah, padahal bahasa itu, kalau prinsipnya bahasa itu adalah keterpakaian. Kalau kita apa itu, yang ada pendekatan yang terbaru sekarang yang sedang digaungkan oleh apa itu para pegiat bahasa Arab, yang ini mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BIPA, jadi teman-teman bahasa Indonesia, tapi untuk orang asing itu sudah melakukan ini, yaitu pendekatan berbasis teks. Mungkin pernah dengar ya, GBA atau Genre Based Text. Mungkin nanti setelah ini bisa browsing apa sih pembelajaran bahasa berbasis teks itu. Jadi apa itu berbasis teks itu adalah pendekatan yang kita mengajarkan bahasa itu langsung ungkapannya. Jadi tidak boleh mengajarkan kosakata dalam ini. Jadi yang diajarkan adalah teks. Teks itu tidak harus apa itu paragraf, itu bukan. Yang dimaksud teks di sini adalah ungkapan yang ada maknanya. Misalnya kalau ada kata awas. Awas itu kan satu kata ya, tapi itu bisa menjadi teks, bisa menjadi ungkapan kalau disajikan sesuai dengan konteksnya, disajikan plus konteksnya. Jadi kapan misalnya kata awas misalnya dalam bahasa Arab itu ihzar atau hadaran. Nah, ini kapan kata ini digunakan atau kapan kata ini diungkapkan, itu mengajarkannya harus dijelaskan juga konteksnya, baru kemudian prakteknya. Jadi ada kata hadaron atau kata ihzar, nah itu sesuai dengan konteksnya. Ini apa itu pendekatan yang sedang baru-barunya digalakkan di pendidikan bahasa Arab. Meskipun ya sebenarnya sudah agak lama dipakai di bahasa yang lain. Nah, ini secara umum terkait dengan pengajaran di tingkat madrasah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Penjelasannya sangat luar biasa mengenai metode pembelajaran bahasa Arab kali ini, Ustadz. Pada dasarnya mungkin metodenya metode yang cocok saja ya Ustadz ya. Berarti. Yang cocok. Oh, yang cocok. Terlebih dahulu, maka dari itu metode yang harus digunakan dalam bahasa Arab itu yang cocok dulu, teman-teman. Monggo silahkan pertanyaan berikutnya, Mbak Eli. Ya Ustadz, saya mau nanya, kira-kira di masa new normal ini ada hambatan nggak bagi seorang guru bahasa Arab gitu dalam menyampaikan materinya gitu? Karena kan kalau bahasa Arab itu kan mungkin harus benar-benar dijelasin gitu ya sama gurunya. Kalau nggak terlalu dijelasin itu mungkin anak-anak kurang paham gitu. Itu gimana Ustaz cara mengatasinya Ustaz kalau ada hambatan seperti itu? Hambatan terkait dengan era new normal, sebenarnya mungkin bagi saya ini tidak ada hambatan sebenarnya, karena pembelajaran kita ini pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa itu yang penting itu adalah
ruang praktek dan medianya. Kalau era normal seperti sebelumnya, sebelum pandemi itu kan kita bisa menggunakan guru sebagai partner, tandem partner. Kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain sebagai partner. Atau kadang guru mendatangkan native speaker sebagai partner belajar juga. Tapi di era new normal ini sebenarnya sama, hanya wadahnya atau medianya yang berbeda. Kita tidak bisa bertemu langsung, tapi karena belajar bahasa itu praktek, maka ya tetap saja bisa selama telinga kita masih bisa mendengar, kemudian mikrofon kita masih aktif, itu masih bisa dipakai untuk ruang bertemu dan ruang praktek. Jadi sekali lagi bahasa itu, saya punya cerita sedikit. Jadi sebenarnya bahasa itu kalau ya sering digunakan di ruang praktek itu ya memang cepat juga. Ada teman yang dia dulu TKI ya, ketika saya berangkat ke Arab Saudi itu saya satu pesawat dengan TKI dan dia ngaku dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Dia datang ke sana itu karena dipanggil atau diajak oleh kakaknya sendiri dan dia ngaku tidak bisa, nol putul bahasa Arab. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali kecuali bahasa untuk sholat dan lain sebagainya. Nah kemudian sampai di sana itu sama kakaknya, ini cerita lagi ketika bertemu di sana itu. Sama kakaknya itu dia dilepas ya. Jadi hari pertama setelah dia turun dari bandara itu, kemudian diajak kakaknya mampir ke rumah makan ya. Kemudian dibelikan kartu untuk telepon itu, kemudian setelah itu dipegangi alamat rumah. Dia kakaknya bilang, yes ini buat jaga-jaga lah kalau nanti naik taksi terus nggak tahu ini alamat rumahnya. Nah di situ kemudian kakaknya langsung ya nggak tahu ngepranknya keterlaluan ya. Terus ditinggal di tempat rumah makan itu setelah dari bandara itu kan baru datang pertama kali ya. Dari bandara itu kemudian dijajak makan, kemudian ditinggal pulang. Ya alasannya kakaknya saya mau ke belakang dulu, ternyata ditinggal pulang. Nah kemudian ditelepon, kamu di mana? Sudah sampai mana? Loh saya masih nunggu di tempat makan ini. Loh, ayo cepet pulang, saya sudah di rumah. Kakaknya ngeprank begitu. Lah akhirnya, loh gimana ini saya pulangnya? Ya wis tadi kan saya kasih alamat. Ya wis, kamu pulang menuju alamat itu. Lah gimana saya ngomongnya? Ya wis ngomong saja apapun. Pasti sopirnya nanti tahu, sopir taksinya. Nanti akan dibayar di sini untuk anunya. Nah, itu si kakak itu sebenarnya bukan sedang melatih bahasa, tapi yang pertama adalah melatih keberanian untuk berinteraksi dengan orang asing. Itu yang pertama. Ya, karena kalau sudah punya keberanian berinteraksi, itu nanti selanjutnya akan enak karena tidak takut salah lagi. Yang penting berani. Selama ini kan kita takut untuk berinteraksi langsung karena takut salah. Ya. Kemudian awalnya juga kita nggak berani. Nanti gimana? Nanti orangnya nggak paham. Nah, tapi di situ tadi teman saya itu, nah dari situ kemudian dia ya mau nggak mau gimana? Dia nggak bisa pulang kalau nggak nekat untuk naik taksi. Akhirnya dia naik taksi dan sampai rumah ya dengan entah pakai bahasa isyarat atau bahasa, yang penting berani berinteraksi dengan orang lain. Kemudian satu bulan setelah itu saya bertemu dengan teman saya itu di pasar ya, bertemu. Kemudian dia mengajak saya belanja, ngantar saya belanja. Karena saya ini kan tinggalnya di kampus, jadi bahasa saya ini bahasa Fusha. Dan teman saya ini kan bekerja, jadi bahasa yang dia pakai adalah bahasa Amiyah, yang itu dipakai di pasar-pasar. Nah akhirnya dia ngajak saya belanja, kemudian ternyata dia yang menawar. Jadi saya memang tidak pandai menawar, apalagi pakai bahasa Amiyah, itu agak susah bagi saya. Kalau pakai bahasa Fusha, malah penjualnya yang tidak begitu paham. Akhirnya teman saya ini yang menawar sampai ketemu harga terendahnya dan deal. Nah kemudian saya tanya, loh kok cepet banget bisa bahasa ini? Oh, saya ini setiap hari di sini, ya. Setiap hari saya ke sini diajak kakak saya dan selalu begitu. Ya. Saya diminta untuk belanja, nah, kemudian saya diminta untuk tanya ini itu, kemudian akhirnya ya masa 1 bulan kemudian saya nggak bisa. Nah, akhirnya bisa ya. Karena biasa tadi itu. Ya memang awalnya karena dipaksa dan dikasih kondisi tertentu yang membuat dia terpaksa nekat untuk berinteraksi dengan orang asing itu. Nah, jadi kembali ke bagaimana belajar di era new normal ini, kembali ke yang pertama
ruang bertemu. Ya, ruang bertemu bisa pakai medsos juga. Nah, tidak harus secara lisan mungkin ya, karena mungkin kadang-kadang di beberapa siswa awal itu takut kalau bertemu ini, takut mau ngomong apa ya, nggak ada topik. Maka bisa juga lewat chatting, lewat chatting HP itu. Bisa carikan atau bisa ikut nimbrung di grupnya orang Arab, atau aduh gimana cara nyari. Sebenarnya pertanyaan agak tabu, kalau gimana cara mencari grupnya orang Arab. Itu kalau anak sekarang sudah bisa sekali. Cukup buka YouTube yang itu kontennya film Arab atau ada materi misalnya muhadharah, pasti di situ ada kolom komentar. Nah, kolom komentar itu kan juga bisa dipakai untuk media chatting. Nah, kalau dulu mungkin zaman saya masih muda, itu kan ada Yahoo Messenger, masuk ke roomnya orang-orang Arab, kita bisa chatting. Meskipun chattingnya random saja, bahas apapun ya. Nah, sekali lagi, ruang bertemu. Sebenarnya meskipun di era normal, tapi kalau kita jarang bertemu, jarang menggunakan bahasa itu sendiri ya, masuk kelas, keluar nggak terpakai lagi. Ya, jadi semacam ya percuma begitu. Nah, sekarang kita bisa belajar bahasa Arab dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, tidak harus rapi. Ya. Cukup nyalakan gadget, nyalakan komputer, kemudian janjian dengan teman yang punya kenalan orang Arab, atau misalnya kalau siswa gitu, atau kalau kita guru, ya ini saya punya orang Arab asli, dan dimasukkan ke grup WhatsApp misalnya. Nah, kita minta untuk orang penutur aslinya tadi untuk memulai percakapan atau diminta untuk ngeprank siswanya. Kalau dulu saya ketika punya pengalaman mengajar di Mesir, saya dulu pernah mengajar bahasa Indonesia tapi untuk orang Mesir. Nah, saya minta teman-teman Indonesia itu ngeprank. Jadi setelah saya kasih materi hari ini, materinya adalah berkenalan dengan orang lain, misalnya begitu. Maka sorenya langsung saya praktekkan. Jadi kan saya mengumpulkan nomor mereka. Jadi saya minta ada orang Indonesia asli yang nelpon secara random siswa saya itu. Kemudian menanyakan, ya sekedar Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Nah, dia kan nggak tahu kalau itu orang lain yang orang Indonesia. Beda kalau siswa itu kalau ngomong sama gurunya, ngomong dengan orang lain yang penutur asli itu berbeda. Kalau ngomong dengan gurunya sendiri, itu dia akan merasa, oh guru saya pasti akan memahami. Dan kita sebagai guru juga akan memahami, berusaha memahami itu. Tapi kalau dengan penutur asli yang tidak ada kaitan mengajar, itu akan muncul keberanian sendiri dari siswanya itu. Jadi paling tidak guru itu punya satu lah atau dua atau berapa gitu kenalan orang asli, penutur asli. Nah, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk media berinteraksi secara langsung. Entah itu secara langsung lisan atau melalui tulisan atau chatting itu. Jadi nggak ada hambatannya ya, yang penting pembiasaannya aja gitu ya Ustaz. Sekaligus memanfaatkan media tadi itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, menyikapi hal itu karena new normal ini banyak sekali yang terjadi saat pandemi kali ini, pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut bisa dikatakan efektif atau tidak, di hal tersebut apakah ada khusus Ustaz? Artinya gini Ustaz, bagaimana caranya mengelola pembelajaran tersebut kepada orang yang di mana dia tidak memiliki media. Pembelajaran bahasa Arab itu, hal itu memungkinkan tidak? Artinya kira-kiranya pembelajaran bahasa Arab itu masuk tidak kepada anak itu? Oke. Yang pertama, prinsip pertama, media itu hanya alat bantu. Ya, betul, media itu hanya alat bantu. Yang paling penting itu adalah kontennya, apa yang kita mau berikan ke siswa itu. Ya. Nah, nanti kita mau berikan secara langsung, ya, langsung tatap muka, misalnya kalau tidak ada media begini, langsung tatap muka bertemu dengan siswanya itu, kemudian ngasih tahu, kemudian ngetes dia. Yang penting itu adalah saat kita selesai ngajar, itu kemudian kita menagih ke tingkat pemahaman dia. Kita istilahnya menagih ya, karena belajar itu memang begitu. Setelah kita kasih, kemudian kita nggak boleh hanya sudah paham belum?
sudah, itu tidak bisa. Itu namanya bukan menagih kalau dalam evaluasi pembelajaran. Namanya evaluasi pembelajaran itu nagihnya dengan menguji langsung. Nah, mengujinya bisa lewat tadi, bisa ujian tulis, ujian lisan, atau ujian praktek langsung, itu dengan cara ngeprank tadi itu ya. Tiba-tiba ada telepon orang Arab, loh. Orang Arab yang kalau dia bisa respon, berarti dia pembelajarannya berhasil. Berarti setelah itu ada ujian khusus ya, Ustaz. Artinya kita dapat menguji hal itu. Sehingga Iya, jadi mengetahui potensi anak itu, Ustaz. yang terpenting dari pembelajaran itu ya tadi itu evaluasi. Kalau kita menyebutnya nagih pemahaman dia atau kemampuan dia. Setelah kita kasih itu dia bisa nggak make. Gitu. Jangan-jangan kita ngasih terus dia malah nggak bisa make. Nah, karena bahasa itu keterpakaian tadi itu. Mumaharasah, kita menyebutnya mumaharasah. Baik, Ustaz, terima kasih. Mungkin dilanjutkan pertanyaan dari Kak Naila. Kak Naila, mengenai skill ini kayaknya, Kak Naila ini. Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, aku mau nanya nih, apa skill yang harus dimiliki seorang guru bahasa Arab pada saat ini? Saat ini ya, berarti era new normal ini. Tadi sudah sedikit saya singgung. Ya, skill utamanya tentu adalah kemampuan berbahasa Arab itu sendiri kalau guru bahasa Arab ya. Kalau guru bahasa Arab, skill utamanya dia harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab yang bagaimana? Nah, ini ada bahasa Arab yang bagaimana yang harus dikuasai oleh guru bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipakai. Karena ada bahasa Arab itu yang tidak dipakai. Gitu. Kita sudah cari di kamus, bahasa Arabnya ini ada di kamus ini. Tapi ternyata di kalangan orang Arab sendiri, istilah itu tidak dipakai. Ya. Misalnya, kalau kita nyari kamus, siapa namamu? Misalnya ini keterpakaian, contoh sederhana. Siapa itu di kamus apa? Man. Nama itu ismun. Kamu anta. Jadi kalau kita rangkai sendiri kan man ismun anta, atau kalau kita sedikit tahu rangkaiannya man ismuka, itu kan siapa namamu. Tapi yang dipakai di Arab ternyata bukan itu, yang dipakai adalah ma, bukan man. Jadi orang Arab itu menanyakan nama itu mas muka, bukan manis muka. Ini harus diketahui oleh guru bahasa Arab, yaitu konten bahasa Arabnya itu sendiri, dan bahasa Arab itu yang dimaksud adalah bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab. Nah, bagaimana itu? Ya, ada bukunya atau apa itu bisa dipelajari sendiri. Ya. Yang pertama itu, jadi skill kebahasaan. Kemudian skill yang kedua yang harus dikuasai adalah skill pengajaran. Jadi sebenarnya ada 2 skill saja. Jadi secara umum bagi guru itu, yang pertama skill istilahnya profesional, skill terkait dengan apa yang dia mau ajarkan materinya, dan yang kedua skill mengajarnya atau pedagogic skill. Jadi dia punya bahasa Arab, tapi kalau dia tidak punya skill mengajar, maka dia ya dikatakan tidak bisa menjadi guru yang baik. Karena buktinya banyak orang yang bisa pinter bahasa Arab, tapi ketika disuruh ngajar bahasa Arab nggak bisa. Nah, karena memang mengajar itu ada skillnya sendiri, ada sekolahnya sendiri. Ya. Tidak serta-merta orang pinter bahasa Arab langsung bisa mengajar, itu nggak bisa begitu. Karena mengajar itu ada prinsipnya sendiri. Dia harus memilih materi yang mana, misalnya. Apakah materi yang disuguhkan itu langsung pertemuan pertama jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kayak tadi itu. Apakah jumlah ini harus saya sajikan dua-duanya, atau jumlah ismiyah dulu atau jumlah fi'liyah dulu? Itu kan ada di pengajaran, dan itu ada di tarbiyah, ada di taklim al-lughah al-arabiyah. Jadi 2 skill utama yang harus dimiliki oleh guru adalah skill materinya, ya. Kemudian yang kedua skill mengajarnya. Jadi antum kan sekarang bertugas mengajar sebagai dosen di UIN Malik Ibrahim Malang. Nah, itu kan untuk mahasiswa. Jadi saya mau bertanya tuh kendala-kendala ya dari selama antum mendapatkan di kampus itu. Sebenarnya mahasiswa ini ketika dia di madrasah, baik itu aliyah, sanawi atau SD, itu harus mereka itu kira-kira kita sebagai guru ini tugasnya mengajarkan supaya sampai ke kampus itu biar mereka agar lancar, gimana metodenya itu?
cara-caranya, kiat-kiatnya supaya di kampus itu antum rekan-rekan dosen itu mungkin nggak keberatan atau nggak kewalahan dalam menerapkan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan secara umum kebijakan pemerintah kita terkait dengan bahasa Arab ini agak berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau di sekolah umum, ya sekolah umum khususnya itu porsi bahasa Arab itu kan tidak diberikan secara maksimal ya, tidak diberikan secara maksimal. Itu adanya di sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah agama Islam. Nah ini yang kemudian padahal yang masuk di universitas, bahkan di UIN sendiri itu yang masuk itu rata-rata adalah dari sekolah umum. Kalau pengalaman saya di UIN, jadi rata-rata yang masuk di UIN Malang masuk barunya itu dari sekolah umum, dari SMK, dari SMA, sebegitu. Yang dari madrasah aliyah sih banyak juga, tapi bisa kita petakan. Kalau yang dari madrasah aliyah, dari MAN atau dari sekolah-sekolah Islam lain atau dari ma'had, dari pondok pesantren itu mereka skillnya tidak adalah yang mubtadi atau dasar. Mereka pasti punya pengetahuan dasar tentang bahasa Arab. Ya, mereka tidak mulai dari nol. Tadi mulai dari tingkat mutawasid itu. Sehingga kita sebagai dosen di kampus pengembangannya enak. Ya, jadi tinggal memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk mereka praktek. Bahkan kita juga punya mahasiswa asing yang banyak kalau di UIN Malang itu yang kita manfaatkan untuk praktek langsung. Jadi modelnya adalah pengembangan. Jadi kalau untuk guru-guru, teman-teman guru yang di tingkat sebelum atau pra kuliah, itu yang pertama memang ruang untuk prakteknya harus diperbanyak. Sebenarnya kita sebagai guru itu nggak masalah tidak memberikan banyak materi. Yang penting adalah memberikan semangat mereka untuk semakin ingin tahu. Itu kita sebagai guru ini, sehingga siswa ini akan mencari sendiri kok. Kalau kita memacu semangat mereka untuk belajar bahasa Arab, meningkatkan keingintahuan mereka, itu mereka akan cari sendiri. Bahkan sekarang sudah ada Google, misalnya mau tanya bahasa Arabnya apa kabarmu apa ya, mereka akan cari sendiri kalau mereka memang kuat minatnya. Nah, jadi tantangan dari guru-guru sebenarnya itu adalah meningkatkan minat mereka. Nah, bagaimana meningkatkan minat itu? Salah satunya adalah dengan tidak menakut-nakuti mereka dengan bahasa Arab. Artinya begini, jangan memberikan kesan pertama itu bahasa Arab sudah langsung bahasa Arab itu susah. Jangan sampai kesan awal itu begitu. Buat bahasa Arab itu gampang, ya, lebih gampang daripada bahasa Inggris misalnya. Buat kesan seperti itu. Iya kan, kita kendalanya kita selama ini terlalu takut ya berbicara bahasa Arab karena takut salah gitu kan, karena melihat fawaidnya misalkan atau kata-katanya. Kalau saya perhatikan dengan pembelajaran bahasa Inggris, yang saya perhatikan mereka bukan kosakata tapi dengan dengan media nyanyi atau media film gitu. Ekspresi langsung. Kalau di bahasa Arab ada nggak, Tad? Iya, pikirkan kalau di bahasa Arab ada nggak, Tad, media-media nyanyi gitu, biar kayak saya pernah dengar di TPI itu pakai bahasa Arab nama-nama benda gitu. Mungkin antum punya kiat-kiat seperti itu. Nah, termasuk ini juga. Sebenarnya sama banyaknya untuk ini kan sumber belajar, kita menyebutnya sumber belajar bahasa Arab itu sama banyaknya dengan bahasa Inggris. Kenapa kita guru bahasa Arab itu seolah-olah sumber belajarnya terbatas, nggak seperti bahasa Inggris banyak. Loh, bahasa Arab itu juga banyak. Loh, kalau kita mau berenang di lautan media atau sumber ajar bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Misalnya kalau saya mau mengajarkan lagu bahasa Arab, apalagi sekarang ya sudah ada YouTube, sudah ada Spotify, bisa sangat banyak sekali, asal kita sebagai guru tadi itu ya punya skill tadi itu ya, kita bisa milihkan. Nah, kita bisa browsing kemana-mana, kita punya keahlian browsing, kemudian kita nemukan satu yang cocok misalnya kan, karena sumber belajar itu macam-macam. Ada yang lagu ini pakai bahasa Fusha tapi cepat lagunya cepat, susah ini kalau diikuti oleh pelajar pemula. Saya cari yang lain yang lagunya lambat dengan bahasanya jelas atau Fusha.
Sekarang sangat banyak sekali penyanyi Arab itu, baik yang tertutup maupun terbuka, dengan bahasa entah itu yang fusha maupun amiyah. Kita tinggal pilih saja. Kita tinggal misalnya, aduh lagunya ini enak, pelan, tapi terlalu panjang misalnya. Kita bisa minta tolong teman-teman IT untuk tolong potongkan lagu ini sampai ini saja, sampai detik ini untuk media belajar. Diambil refnya saja misalnya, ini kalau untuk nyanyi. Ada penampilan puisi Arab. Jadi kalau kita ingin tahu puisi Arab itu sama nggak sih kayak bahasa Indonesia, nah itu kita tinggal cari di YouTube misalnya, bagaimana orang Arab membacakan puisinya. Nah, tinggal puisi tentang topiknya, semuanya tersedia di YouTube misalnya, yang paling familiar dengan kita di YouTube. Tinggal kita menguasai kata kuncinya. Nah, ini yang harus kita kuasai di YouTube itu ya, hampir sama lah pencariannya kayak di secara umum. Jadi kalau kita nyari misalnya tentang nyanyian Arab, ya, jangan ketik nyanyian Arab pakai bahasa Indonesia, tapi gunakan bahasa Arab misalnya al-ghina al-arabi bi al-lughah al-fusha. Nah, nanti akan banyak pilihan, banyak sekali. Dan karena kita sebagai guru ya jangan lelah-lelah, jangan capek-capek untuk milih bahasa Jawanya metani, mana yang cocok ya. Karena sumber belajar di YouTube itu banyak sekali, ratusan, jutaan bahkan. Nah, kita mau menentukan mana yang cocok untuk siswa saya, itu yang kemudian tidak semua guru mau. Nah, gitu. Kadang aku mau dikirimi yang lagu yang enak gitu loh. Nah, kadang-kadang guru yang tidak mau mencari sendiri begitu. Ketika dikirimi, kok ini nggak cocok. Nah, jadi termasuk skill tambahan yang harus dikuasai guru ya, skill bidang teknologi tadi itu. Dia harus pintar-pintar browsing, mencari sumber belajar tambahan. Subhanallah. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Ustaz, ini Ustaz, mungkin saya tidak banyak tahu hal itu Ustaz. Boleh masuk ini Ustaz, gini Ustaz, banyaknya di alumni madrasah itu tidak suka bahasa Arab. Kira-kira yang menjadi faktor hal itu apa ya Ustaz ya? Mungkin ini pertanyaan yang terakhir insya Allah Ustaz. Oke. Faktor teman-teman siswa tidak suka bahasa Arab. Ini kalau di teori-teori pendidikan itu yang disalahkan adalah gurunya, gitu. Karena gurunya tidak bisa atau dianggap gagal dalam mempromosikan bahasanya itu. Ya. Jadi kalau dulu ketika saya masih di madrasah, itu guru saya itu ada guru yang benar-benar sangat berpengaruh sekali di sekolah saya waktu itu. Jadi sampai beliau itu bikinkan banyak media, banyak, sehingga mata kita ini dimanapun kelihatan tulisan Arab. Ya ada yang ada artinya, ada yang nggak ada harokatnya, tapi kita dibuat familiar dengan tulisan Arab. Kita dibuat familiar dengan simakan atau suara-suara Arab, ya, selain Al-Quran tentunya. Nah, dari situ kemudian yang penting target pertama itu adalah siswa itu familiar. Yang target dasar itu siswa tahu, ini bahasa Arab ini. Bukan kemudian ada suara Arab kemudian ini bahasa apa ya? Dia masih menerka-nerka ini kayaknya bahasa Israel deh, misalnya begitu. Itu berarti gagal. Nah, fungsinya kita itulah kenapa kok bahasa Inggris yang menurut saya itu lebih sulit, tapi kenapa kok lebih familiar di telinga masyarakat Indonesia? Karena selalu ditampilkan di TV, kita lihat, kita dengar bahasa Inggris, di iklan-iklan di samping kiri kanan jalan kita pakai bahasa Inggris, sehingga familiar gitu. Padahal coba orang Indonesia suruh baca tulisan Inggris, itu nggak semuanya bisa, tapi dia tahu itu bahasa Inggris. Ya. Nah, itu target awal ya, kita sebagai guru itu harus mempopulerkan bahasa Arab itu dengan berbagai cara, dengan berbagai media. Kalau di UIN Malang dulu saya sempat diminta untuk membuat iklan-iklan. Jadi iklan baik itu iklan, kalau sekarang ini mahasiswa disuruh bikin iklan video. Kalau dulu itu iklan visual. Jadi misalnya iklan apa dulu saya itu iklan mie, Indomie dulu itu. Tapi disuruh mendesain pakai bahasa Arab. Jadi Indomie seleraku itu harus dibahasa Arabkan, kemudian didesain semirip mungkin dengan
poster aslinya, dan itu kemudian ditaruh di beberapa mading, ya, di pojok-pojok kampus itu. Tujuannya apa? Ya biar orang itu familiar, itu target awalnya, familiar dengan bahasa Arab meskipun tidak bisa membacanya, tapi oh ini Arab ini ya. Dia awalnya begitu. Nah, kemudian terus jadi memperdengarkan atau memperlihatkan suara Arab atau film-film berbahasa Arab. Nah, biasanya guru-guru itu film yang disajikan, film-film berbahasa Arabnya itu film-film jadul pasti. Film-film kartun yang sudah didubbing, sudah suaranya sudah kemersek, kemudian tidak HD lagi, tidak HD lagi, ya, sudah kuno lah begitu. Nah, padahal kembali lagi ke yang tadi ditanyakan Ustaz Farid. Jadi sekarang film-film berbahasa Arab itu juga sudah sangat bagus-bagus sekali kualitasnya. Alur filmnya juga bagus. Meskipun ada film yang diambil dari cerita lama misalnya tentang 1001 Malam, itu tapi berbahasa Arab yang bagus, itu juga sudah ada sekarang. Atau film tentang sosok misalnya Imam Syafi'i, itu juga sudah ada yang bagus, tidak jadul lagi. Ya. Cara orang Arab memuji sesuatu, misalnya oh bagus, itu bahasa Arabnya orang Arab ketika mengatakan bagus, misalnya oh jamil, oh thayyib, tamam. Ekspresinya itu biasanya kan ada di video. Nah, video itu biasanya ada di iklan-iklan Arab. Nah, itu kita potongkan, atau kita buatkan stiker kalau sekarang di WhatsApp. Kita buatkan stiker tapi yang tulisan Arab, misalnya ada orang Arab, kemudian kita buatkan stiker thayyib misalnya begini. Nah, oke, kita ganti dengan thayyib, kita buatkan. Nah, itu tujuannya biar familiar. Nah, itu yang kemudian akan lambat laun akan membuat siswa tertarik sedikit atau banyak. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, jazakallah Ustaz. Berarti lagi-lagi guru nih cara memasarkan bahasa Arab itu terhadap. Ya, kalau guru ngomong dengan guru nggak boleh menyalahkan murid. Karena murid itu kalau bahasa perusahaan dia customer, tidak boleh customer itu disalahkan. Ya, kalau bahasa bank ya murid itu nasabah. Jadi kalau disalahkan dia lari. Makanya yang dikatakan adalah ya tellernya ini. Kalau pelayanan kurang baik kan tellernya yang disalahkan. Ya, nyambung ya, ikut diskusi ya. Ini saya senang sekali ini mendengar pemaparan dari Ustaz Farouk. Jadi memang tadi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa memang belajar bahasa Arab itu membutuhkan minat ya. Jadi kata kuncinya itu gimana sih menumbuhkan minat itu, menumbuhkan kecintaan atau menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua itu soal bi'ah atau soal lingkungan. Nah, ini kan sebenarnya agak sedikit mengherankan, hampir 90% penduduk Indonesia itu Muslim gitu ya. Harusnya itu menjadi satu keuntungan tersendiri bagaimana kita tahu bahwa bahasa Arab ini tidak saja sebagai bahasa komunikasi, tapi dalam hal ini dia sebagai bahasa agama ya. Kita sholat menggunakan bahasa Arab, kemudian mengkaji keilmuan literatur keislaman itu banyak berbahasa Arab. Hanya kalau kita lihat misalnya tidak ada semacam kebijakan dari pemerintah, misalnya tadi kalau dicontohkan oleh Mas Farouk tadi itu soal bagaimana film-film itu didubbingnya itu juga menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi harusnya ini menjadi satu strategi nasional ya. Kalau saya lihat, misalnya kayak nama-nama di jalan, nama bandara, kemudian nama-nama sekolah, kemudian nama-nama yang semuanya berada di wilayah kewenangannya pemerintah itu tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Sehingga nanti lambat laun bi'ahnya itu akan muncul. Orang lambat laun itu akan mengetahui kalau bahasa Arabnya mall itu sudah ada di situ gitu, tidak hanya mall ambasador gitu. Tapi juga ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Arabnya. Jalan Trunojoyo misalnya, Trunojoyo Street, kemudian apalagi bahasa Arabnya itu kemudian dimunculkan dan itu menjadi umum. Kita coba pergi ke Jogja. Di Jogja itu kan menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Bahasa Jawa kuno, dan di Solo itu juga ada, sehingga kita tahu gitu. Nah, kenapa itu tidak juga diberlakukan misalnya untuk bahasa Arab gitu.
Jadi bahasa Arab itu diletakkan tidak hanya dalam konteks pembelajaran, tapi juga menciptakan lingkungan sehingga mendukung itu semua. Nah, terkait dengan menciptakan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab itu kita bisa lihat dari dua aspek ya, dari aspek reseptif maupun aspek produktif ya. Misalnya kita lihat meningkatkan kemampuan reseptif, yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Sementara kalau aspek produktif itu adalah kemampuan menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi ya, baik lisan maupun tulisan. Nah, dua hal ini itu sebenarnya sudah disinggung di peraturan Menteri Agama nomor 912 tahun 2013 tentang kurikulum madrasah dalam standar isi yang bertujuan kalau kita lihat ada 4 keterampilan berbahasa tadi sudah disinggung sama Mas Faruk itu, yang ini diajarkan secara integral, yaitu kemampuan menyimak atau al-istima, maharatul istima, kemudian maharatul kalam, kemampuan berbicara, kemudian maharatul qiraah, membaca, kemudian kitabah, maharatul kitabah, kemampuan menulis. Di mana 4 kemampuan itu atau 4 kompetensi itu secara integral itu diajarkan. Nah, saya ingin melihat konteks lain dari bagaimana mendudukkan metode ini dalam konteks bagaimana melihat kemampuan siswa ya. Kita tahu bahwa siswa itu pada dasawasa terakhir itu ada satu temuan yang terkait dengan multiple intelligence atau kecerdasan ganda ya. Jadi bagaimana mendudukkan metode pembelajaran bahasa Arab itu berbasis pada multiple intelligence. Jadi harusnya ketika mengajarkan bahasa Arab itu metodenya itu disesuaikan juga dengan dasar kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, di mana kalau kita rangkum sebenarnya kita dapatkan satu strategi pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Nah, kita misalnya sekarang masuk pada konteks pembicaraan terkait mendudukkan metode pembelajaran itu dalam konteks kecerdasan multiple intelligence. Misalnya kalau untuk pengajaran menumbuhkan pengajaran menyimak gitu ya, temuan-temuan penelitian ilmiah membuktikan bahwa sebagian besar orang itu hanya dapat menyerap materi itu 30% ya, dari 30% dari pengetahuan yang didengarnya, dan hanya dapat mengingat 25% saja dari apa yang ia serap dari pengetahuannya itu. Jadi di sini dalam konteks menyimak itu kita lihat menyimak itu tujuannya itu untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya menyimak tujuannya untuk pengulangan, di mana di sini siswa misalnya dituntut untuk menyimak teks kemudian drill mengulang dari apa yang didengarkan, maka pendekatan yang tepat atau metode yang tepat itu mungkin dengan drill ya. Tapi kalau misalnya menyimak untuk keperluan memahami teks, tujuan memahami teks dengan baik, sehingga siswa itu dapat membedakan mana ide pokok, mana ide tambahan, dapat memahami alur cerita dalam teks dan sebagainya, maka itu dibutuhkan metode yang berbeda gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat lagi pada kecerdasan yang berbasis linguistik gitu ya, kecerdasan bahasa. Nah, kecerdasan bahasa itu kan sebenarnya kecerdasan alami itu misalnya kita menggunakan metode mendengarkan dari YouTube, misalnya tadi udah dikasih contoh tuh sama Mas Faruk, itu bagus sekali. Jadi atau kalau dulu itu mendengarkan kaset gitu ya, istima min syarid gitu misalnya, itu juga bisa digunakan.
Kemudian kalau misalnya kecerdasan logis matematis gitu, misalnya metode yang digunakan misalnya dengan sina'atus su'al gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kebermanaan pembelajaran. Kalau misalnya kecerdasan spasial misalnya yang bisa digunakan bisa ini saya sedang cerita tidak dalam konteks membeda-bedakan gitu ya, tapi boleh saja nanti diintegralistik atau digabung antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain gitu ya. Misalnya kemahiran menyimak gitu, takbir bisurah atau bercerita dengan gambar misalnya seperti itu. Kalau kinestetik itu bisa dengan thoriqatut tamsil atau metode drama. Jadi di situ kan ada gerakan-gerakan yang apa namanya digunakan, misalnya cerita tentang apa, tapi ini dialognya itu menggunakan bahasa Arab gitu. Mungkin perintah-perintah misalnya menggunakan metode TPR ya, total physical response. Total physical response itu satu perintah yang digunakan menggunakan bahasa Arab, tapi siswa menjawabnya itu dengan gerakan. Misalnya, kum gitu. Nah, nanti dia akan menjawab dengan gerakan gitu, tidak menjawab dengan arti, misalnya berdirilah gitu. Ijlis. Nah, dia langsung jawab dengan gerakan. Misalnya itu ada satu metode itu namanya metode TPR gitu ya. Dan kalau misalnya ada siswa yang punya kecerdasan musikal, bisa menggunakan metode Hayya Nugani, mari kita bernyanyi gitu. Jadi mungkin saya usulkan misalnya bikin idol gitu ya, kayak Indonesian Idol gitu, tapi lagunya lagu-lagu Arab gitu ya, di sekolah itu. Jadi sebenarnya untuk konteks metode tersendiri ini yang tadi saya bilang itu, ini jadi satu kritikan juga dari Pak Azra ya, Pak Azumadi Azra, itu di mana guru, terutama guru bahasa Arab itu tidak saja berhenti pada bagaimana mencetak siswa, tapi juga bagaimana mengembangkan metode-metode yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga tadi tujuan bahwa bahasa Arab menjadi satu mata pelajaran yang disenangi dan tidak tertinggal dari pelajaran-pelajaran yang lain, itu bisa tercapai gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah boleh jadi metode itu bisa didudukkan dalam konteks bagaimana melihat keragaman kecerdasan siswa. Seperti Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan itu kan banyak ganda ya, multiple intelligence. Dan berbasis dari kecerdasan itu, metodenya itu juga bisa dikembangkan dari situ. Saya kira itu ya tambahan dari saya, teman-teman. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena lagi di jalan. Insya Allah saya sangat senang sekali ini, dan terima kasih banyak untuk Ustadz Farouk sudah banyak memberikan inspirasi buat teman-teman di semester 5 ini. Jazakallah Ustadz. Sangat inspiratif ya. Saya sekalian mohon izin ya. Baik Ustadz, jazakallah Ustadz. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustadz Farouk, terima kasih. Jazakallah Ustadz Farouk. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmunya dan serta penambahan ilmu yang dimana di situ terdapat, insya Allah kami mendalaminya, mendapatkannya, dan mudah-mudahan ilmu yang sampean diberikan kepada kami mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah diskusi kali ini, teman-teman sekalian serta para serta yang hadir pada siang kali ini. Kami ucapkan, saya khususnya pribadi, ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya, sehingga diskusi kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan diakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Terima kasih Ustaz Zayaki. Terima kasih sekali lagi. Mari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. In live, Ustaz.